Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Sistem Informasi Pengajuan Cuti Online Pegawai Menggunakan Metode Prototipe Berbasis Website. Dalam hal ini, studi kasus yang saya angkat yaitu Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Saya Salita Alza Febri Utami, NIM 18010131112, Teknik Informatika 2018, Universitas Teknologi Sumbawa. Selanjutnya, kita akan membahas agendanya. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan, bab 2, landasan teori, bab 3, metode penelitian, dan yang terakhir, daftar referensi. Ya, selanjutnya pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Di sini permasalahannya adalah yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar itu semua proses data yang khususnya pada bagian kepegawaian masih dilakukan secara manual. Yang dimana dalam proses pengajuan cuti sehingga seringkali menghadapi permasalahan dalam kegiatan operasionalnya. Untuk itu saya sebagai penulis mencoba membuat suatu sistem, yaitu sistem informasi pengajuan cuti online pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang akan memudahkan para pegawai melakukan pengajuan cuti dengan waktu yang cepat sehingga dapat mengefisiensi waktunya untuk melakukan pekerjaan lainnya. Kemudian ada perumusan masalah. Perumusan masalah di sini yakni bagaimana membangun sistem informasi pengajuan cuti online pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menggunakan metode prototipe berbasis website. Yang ketiga adalah batasan masalah. Di sini terdapat 4 batasan masalah. Yang pertama, sistem informasi ini dibangun dengan menggunakan PHP dan XAMPP sebagai database. Yang kedua, sistem informasi ini dibangun menggunakan metode prototype. Yang ketiga, sistem informasi ini dapat memproses kegiatan cuti online pegawai kepada pihak terkait, yaitu tadi adalah bagian kepegawaian. Yang keempat, sistem ini hanya digunakan admin, pegawai, atau pihak terkait. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Di mana tujuan penelitian di sini untuk membangun sistem informasi pengajuan cuti online untuk pegawai di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang bertujuan untuk mempermudahkan para pegawai dalam mengajukan cutinya. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama itu adalah bagi Pengadilan Negeri Sumbawa. Dapat menjadikan media untuk mempermudah pegawai Pengadilan Negeri Sumbawa dalam mengajukan cuti. Yang kedua adalah bagi Universitas Teknologi Sumbawa. Yang pertama, mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi pelajaran yang diperoleh di bangku kuliah. Yang kedua, mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya dan sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, memberikan gambaran tentang kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir bagi penulis. Bagi penulis, manfaatnya yaitu menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan daya nalar dalam pengembangan teknologi. Yang kedua, dapat menerapkan ilmu yang selama ini penulis terima di bangku perkuliahan. Selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori merupakan penjelasan dari teori-teori yang berhubungan dengan sistem informasi pengajuan cuti online pegawai pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menggunakan metode prototipe berbasis website. Yang pertama di sini adalah sistem. Sistem menurut FAT dalam Hutahean tahun 2018, sistem adalah suatu himpunan suatu benda nyata atau abstrak atau a set of things yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang berkaitan, berhubungan, ketergantungan, saling mendukung yang secara keseluruhan bersatu dalam kesatuan atau unity untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Yang kedua adalah informasi. Informasi menurut Gordon B. Davis dalam buku yang berjudul Management Information System adalah data yang diproses menjadi bentuk yang berguna bagi pemakai dan mempunyai nilai pikir yang nyata bagi pembuat keputusan pada saat sedang berjalan ataupun untuk prospek masa depan.
Kemudian menurut Asfri Aurina Haryono, informasi adalah hasil analisis dan sintesis terhadap data. Dengan kata lain, informasi dapat dikatakan sebagai data yang telah terorganisasikan ke dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan seseorang dalam suatu informasi. Yang ketiga, sistem informasi. Sistem informasi menurut Nathaniel Dengen tahun 2009 mendefinisikan sistem informasi adalah kumpulan atau susunan yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksanaannya yang bekerja dalam sebuah proses beruntutan dan secara bersama-sama saling mendukung untuk menghasilkan suatu produk. Menurut Irwan Purwanto dan Dini Destiani tahun 2012, mendefinisikan sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. Yang keempat yaitu cuti. Menurut Harsono et al. Tahun 2014, cuti memiliki arti berupa libur atau vakansi atau perlob. Agustin 2018, cuti adalah waktu libur tertentu yang diberikan karyawan, libur dari suatu pekerjaan sementara karena ada pekerjaan. Menurut Handayani, cuti adalah kegiatan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kelima adalah online. Menurut Suryawati, tahun 2016, media online atau media baru merupakan media komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet. Yang keenam ada PHP atau Hypertext Processor. Menurut Supono dan Putratama tahun 2018 mengemukakan bahwa PHP atau PHP Hypertext Processor adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menerjemahkan basis kode program menjadi mesin yang dapat dimengerti oleh komputer bersifat server-side yang ditambahkan ke HTML. Kemudian ada XAMPP. XAMPP merupakan alat bantu penyedia paket perangkat lunak ke dalam suatu buah paket. Dengan menginstal XAMPP, maka tidak perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP, and MySQL secara manual. XAMPP akan menginstalasi dan mengkonfigurasikan secara otomatis atau auto konfigurasi. Yang kedelapan ada use case. Menurut Sukamto dan Salahuddin tahun 2014 berpendapat use case diagram merupakan permodelan untuk melakukan behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case diagram digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Kemudian untuk yang ke-9, metode prototype, yaitu menurut OGDB tahun 2012 menegaskan bahwa ditemukan bahwa dalam analisis dan mendesain sistem terutama untuk proses transaksi di mana dialog yang ditampilkan lebih mudah dipahami. Semakin besar interaksi antar komputer dan pengguna, maka semakin besar pula manfaat yang diperoleh ketika proses pengembangan sistem informasi yang lebih cepat membuat penggunanya akan lebih interaktif dalam proses pengembangannya. Yang terakhir adalah website. Menurut Adelheid Andrea tahun 2015, website merupakan komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, animasi sehingga lebih merupakan media informasi yang menarik untuk dikunjungi. Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Secara garis besar, website digolongkan menjadi dua bagian, yaitu website statis dan website dinamis. Oke, selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah metode perancangan perangkat lunak. Di sini saya menggunakan model prototype dengan alasan menggunakan metode ini karena metode ini
memiliki urutan yang sistematis yang harus diselesaikan sebelum lanjut ke tahap selanjutnya sehingga yang dihasilkan sesuai dengan yang saya inginkan. Berikut juga ada langkah-langkah yang akan dilakukan membangun prototipe. Ada fase-fasenya. Yang pertama, analisa kebutuhan. Yang kedua, membangun prototyping. Yang ketiga, evaluasi prototyping. Yang keempat, mengkodekan sistem. Yang kelima, menguji sistem. Yang keenam, evaluasi sistem. Dan yang terakhir, menggunakan sistem. Yang kedua, di sini kita bahas tentang data dan informasi yang diperlukan. Di sini ada data primer dan sekunder. Data primer di sini saya menggunakan jawaban dari yang saya peroleh dari Kepala Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Sumbawa. Kemudian untuk data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis telah tersusunnya dalam arsip. Dalam penelitian ini, data sekunder dapat saya dapatkan dari Pengadilan Negeri Sumbawa atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian selanjutnya metode pengumpulan data. Di sini saya menggunakan empat. Yang pertama itu ada studi pustaka, observasi, metode survei, dan studi kasus. Kemudian lokasi penelitian. Di sini saya menggunakan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Jalan Garuda nomor 105. Kemudian adalah jadwal pelaksanaan penelitian. Dalam membangun sistem informasi pengajuan cuti online pegawai, saya membutuhkan tentang waktu bagi saya untuk menyelesaikan proposal penelitian ini dalam jangka waktu 2 bulan, terhitung dari bulan November hingga bulan Januari 2022. Yang terakhir adalah daftar referensi. Di sini bisa kita lihat dari mana saja referensi-referensi yang saya dapatkan untuk membuat proposal penelitian. Mungkin itu saja dari saya. Saya Salita Alza Febri Utami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.